Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala Kertas, puji kertas. kita Sama. aturkan puji kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salale. Dan yang kita tunggu syafaatnya dari lahir sampai meninggal. Dan yang terhormat keluarga saya. Idul. Dan terhormat Abi Hanif sebagai pengasuh pondok pesantren. Mundur. Dan Umi Ida sebagai pengasuh pondok pesantren. Dan di sini digunakan tentang kitab bab 2 tentang kitab Safinatul Najah. Yang pertama adalah tentang fardu-fardu wudu. Fardu-fardu wudu itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada niat. Kan kalau mau wudu itu harus niat dulu. Kalau tidak niat itu wudunya ternyata itu tidak sah. Duh, kok ternyata? Yang kedua adalah membasuh muka. Kan pertama itu membasuh muka gak apa-apa. Dan yang membasuh mukanya itu dengan 3 kali resapan. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Itu maksudnya itu membasuhnya dari jari sini sampai siku. Itu 3 kali. Kanan dulu baru kiri. Dan yang ketiga adalah membasuh membasuh setengah kepala. Maksudnya kayak rambutnya itu dibasuh-basuh dengan 3 kali. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki itu batasnya dari jari sampai lutut. Itu nggak apa-apa. Yang diwajibkan jari sampai lutut itu mulai dari kaki kanan terus itu dengan 3 kali. Yang terakhir adalah itu diharuskan dengan tertib. Kayak harus diurut, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang kedua adalah tentang niat dan tertib. Pertama adalah niat dalam hati. Ketika mau sholat kita harus niat. Niatnya itu bersama dengan ketika kita takbir itu niatnya bersama dengan hati. Yang kedua ada mengucapkan dengan lisan. Ketika kan kalau kita mengucapkan takbir pas sholat itu harus menggunakan lisan, tidak boleh di hati. Lebih baik menggunakan lisan. Yang ketiga adalah membaca permulaan. Nah, kalau mau membaca permulaan bacaan sholat itu harus diawali dengan bismillah. Yang ketiga adalah tentang air. Air ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada apabila terkena berbuat dia itu bisa dihilangkan dengan membasuh air. Wudhu juga bisa. Yang kedua adalah tidak berubah warna. Ketika airnya masih bersih dan tidak berubah warna itu airnya itu masih suci. Nggak apa-apa, masih boleh digunakan untuk wudhu atau bisa nggak apa-apa. Yang ketiga adalah tidak najis. Kan kalau kayak tidak najis, airnya itu kayak tidak bau, kayak rasanya itu tetap itu dinamakan tidak najis, itu juga masih boleh digunakan. Terus yang keempat adalah mandi. Mandi itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah wajibnya mandi. Wajibnya mandi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada nifas. Ketika nifas itu harus mandi. Dan ketika keluar cairan putih atau air mani itu harus mandi besar. Karena kalau tidak mandi besar itu akan dinamakan najis. Yang ketiga adalah haid. Haid itu kayak keluarnya darah pada alat kelaminnya perempuan. Laki-laki. Nah, itu terus kalau enggak terus yang ketiga adalah keluarnya sperma, yaitu tadi. Dan yang tentang mandi kedua yaitu fardu mandi. Fardu mandi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah niat. Ketika mau mandi besar itu harus niat. Itu niatnya harus benar. Pakai bahasa Indonesia gak apa-apa, pakai bahasa Arab gak apa-apa. Nah, kalau bisa pakai bahasa Arab ya gak apa-apa. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau kan mau mandi besar itu pertama harus ada rata, dan yang kedua itu pasti mandi rata seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Yang ke yang kelima itu yaitu adalah tentang syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tamsi dan bersih, kayak yang kan airnya itu bersih, itu digunakan untuk mandi, wudhu juga bisa. Kalau airnya kotor jangan dibuat mandi, nanti jadi badan kita menjadi najis, bukan najis. Dan yang ketiga adalah berubahnya air. Berubahnya air itu kayak sama, ini kan warnanya kayak bening itu, terus berubah menjadi warna coklat, itu kayak tidak boleh buat untuk mandi. Yang kelima adalah membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tanpa pemisahan. Tanpa pemisahan sama kan kalau mau wudhu itu, terus air yang udah diusapin ke muka atau gimana itu netes ke yang air yang ditaruh di tangan itu nggak boleh. Yang kedua adalah ketika kan menyentuh kubul dan dubur. Apa kubul dubur? Nah, yaitu alat kelamin yang daerah depan dan daerah belakang. Ketika udah wudhu terus menyentuh kubul dan dubur itu dinamakan batalnya wudhu. Dan yang ketiga adalah hilangnya akal. Kayak banget kok. akalnya itu tidak sehat. 6 menit. Ya, bertemu kedua bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan itu dinamakan batalnya wudhu. Iya, tajak lah milih. Apakah ada yang ditanyakan dari bab 2 kita? Udah. Tak kok.